Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Petra Nurjihan, asal Kota Serang, jurusan Bimbingan Konseling Islam dari kelas 1E. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan teori humanistik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari teori humanistik. Definisi psikolog humanistik atau disebut juga dalam nama psikolog kemanusiaan. Psikolog kemanusiaan adalah suatu kedekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia, yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia itu. Tujuan humanisasi adalah membantu manusia mengekspresikan dirinya secara kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Salah satu pencetus psikologi yang terkenal adalah Abraham Maslow. Dia adalah salah satu tokoh yang paling terkenal di seluruh dunia, terutama dalam ilmu psikologinya maupun sosiologinya. Ketiga yaitu aspek-aspek dari humanistik itu sendiri adalah aliran dari psikolog yang menekankan kehendak bebas, pertumbuhan pribadi, kegembiraan, kemampuan untuk pulih setelah mengalami ketidakbahagiaan, serta keberhasilan dalam merealisasikan potensi diri manusia. Keempat, menurut tokoh penganut aliran humanistik diantaranya adalah Kolb. Kolb ini adalah salah satu tokoh yang membuat konsep. Di sini dia membuat 4 konsep. Yang pertama yaitu pengalaman yang konkret. Jadi sebagai pelajar kita harus mempunyai pengalaman yang realistis maupun yang konkret. Kedua, pengalaman aktif dan reflektif. Sebagai pelajar juga kita harus mempunyai pengalaman yang aktif dalam bidang yang kita minati maupun yang kita kuasai. Ketiga, konseptualisasi, dan yang terakhir adalah eksperimentasi. Nah, kita sebagai pelajar juga harus berani bereksperimen dan mau mencoba hal-hal baru. Nah, di sini setiap teori maupun pandangan dari para ahli maupun para tokoh pasti memiliki kekurangan kan. Nah, teori psikolog humanistik ini juga memiliki kekurangan loh. Salah satunya adalah pengujian yang tidak mudah dalam mempelajari ilmu psikologi. Banyak nih pelajar-pelajar psikolog yang ngeluh soalnya psikolog itu susah dipahamin katanya. Nah, saya juga ngerasa psikolog emang susah-susah gampang, tapi kalau kita emang udah memahaminya secara utuh, pasti kita dengan mudah memahami ilmu psikolog itu sendiri. Kedua itu beberapa konsep masih buram dan subjektif. Saya juga merasa bahwa beberapa teori-teori atau beberapa pendapat dari para ahli itu terkadang masih buram dan subjektif. Ketiga, kreativitas yang sering disalahgunakan. Ayo, siapa nih yang sering menyalahgunakan kekreativitasan yang kita miliki? Keempat, pemikiran yang tidak terpusat. Karena banyaknya pandangan, pendapat, teori-teori yang dibuat oleh para ahli, mungkin itu adalah salah satu faktor yang menjadi tidak terpusatnya suatu teori maupun pendapat yang dibuat oleh para ahli gitu. Yang terakhir adalah sejarah dari humanistik itu sendiri, yaitu aliran dalam psikolog yang muncul tahun 1950-an sebagai reaksi terhadap aliran yang telah ada sebelumnya, yaitu behaviorisme dan psikoanalisis. Aliran ini secara ekspresif memberikan perhatian pada dimensi manusia psikolog pada masa itu, dalam konteks manusia dalam pengembangan teori ilmu psikologi. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dalam penjelasan video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih memiliki kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.